welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan ke kalian tentang bagaimana sih cara lulus ujian bahasa Jerman satu kali aja. Jadi kalian maksudnya itu satu kali ujian dan langsung lulus, jadi nggak harus berkali-kali ujian gitu. Dan aku mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa sertifikat bahasa Jerman yang diakui sama orang-orang Jerman atau sekolah-sekolah di Jerman dari Indonesia itu adalah sertifikat dari Goethe Institut. Dan Goethe Institut yang ada di Indonesia itu semuanya ada di Pulau Jawa, ada 3, yang di Jakarta, Bandung, sama di Surabaya. Nah, bahasa Jerman tuh buat apa sih? Bahasa Jerman itu buat kalian yang mau kuliah atau ngelanjutin sekolah di Jerman, atau juga ikut program yang disediain sama pemerintah Jerman buat warga negara asing, contohnya seperti au pair, Ausbildung, sama FSJ. Dan juga bahasa Jerman tuh bisa dipakai di negara Austria sama di Switzerland atau Swiss, karena di sana juga berbahasa Jerman juga negaranya. Selain itu juga bahasa Jerman juga penting loh buat apply visa. Jadi salah satu syarat buat apply visa Jerman, contohnya visa nasional, itu kalian harus punya sertifikat bahasa Jerman dan sertifikatnya harus dari Goethe Institut. Tapi guru aku yang ngajar les aku bahasa Jerman ya, dia kan juga udah pernah ke Jerman. Nah, dia itu dulunya kuliahnya itu sastra Jerman, bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jerman. Jadi waktu dia ikut program, salah satu program yang disediain sama pemerintah Jerman buat warga negara asing itu, dia apply visanya pakai sertifikat dari kampusnya. Jadi ada gitu loh, biasanya dari sastra Jerman atau bahasa Jerman tuh dapat sertifikat gitu. Katanya sih setara sama B2 katanya gitu. Cuma aku lupa lagi nama sertifikatnya tuh apa. Pokoknya dia tuh katanya tesnya di kampus. Oke, kalau gitu langsung aja ke caranya biar lulus ujian Goethe Institut satu kali saja. Keep on watching. Oke, yang pertama adalah niat. Jadi kalian harus punya niat dulu buat pergi ke Jerman. Ya nggak buat pergi ke Jerman juga sih. Kalau kalian suka belajar bahasa ya boleh. Pokoknya harus ada niat buat belajar bahasa Jerman. Jadi kalau kalian punya niat, ya di hati kalian tuh pasti pokoknya gue harus bisa. Pokoknya gue harus bisa gitu. Pokoknya gimana caranya? Harus bisa belajar bahasa Jerman, harus bisa berbahasa Jerman. Terus yang kedua, tips biar lolos ujian ini yang paling super duper penting menurut aku adalah kalian, bukan aku sok islami atau gimana ya, tapi ini sepengalaman aku, karena aku emang lulus ujian bahasa Jerman itu cuma sekali, jadi aku cuma butuhin ujian satu kali. Karena pengalaman teman-teman aku yang lain, mereka harus berkali-kali ujian baru lulus gitu. Nih tips dari aku yang kedua yang paling penting menurut aku adalah kalian banyakin sholat tahajud. Beneran, ini beneran banget, karena nggak ada yang ngalahin ya. Doa-doa di sholat tahajud itu pasti dikabulkan sama Tuhan. Yang keempat, biasakan mengerjakan soal-soal latihan ujian. Karena kalau kita udah terbiasa sama soal-soal ujian tersebut, waktu ujiannya itu bakal gampang banget gitu. Jadi waktu aku les dulu, aku hampir sebulan tuh, sebulan lebih digenjer. Jadi di push banget ngerjain soal-soal latihan ujian. Ini aku punya contoh buat kalian yang mau ujian A2. Ini aku ada dari arena A2. Jadi di sini tuh latihan soal gitu, banyak banget, ada 10 bab, 10 kapitel. Terus di ujian bahasa Jerman itu sama kayak ujian TOEFL dan sejenisnya. Jadi di sini tuh ada salah. Jadi di sini tuh ada lesen, hören, schreiben, und sprechen. Nah, aku kalau bagian yang paling aku suka itu sprechen. Di sini aku mau menjelaskan satu-satu gimana cara memperlancar lesen, hören, schreiben, dan sprechen. Untuk lesen, yang pertama lesen, kalian harus, kalau lesen sih harus sering-sering latihan soal lesen ya. Karena lesen itu dasarnya adalah membaca, emang artinya membaca sih. Jadi kalian harus sering-sering latihan soal yang kayak gini, ada bacaannya banyak, artikel banyak kayak gini. Terus habis itu kalian latihan soal, dan latihan soalnya harus di menit, sama kayak menit ujian Goethe Institut. Untuk A2 itu 30 menit, itu ada berapa soal ya? Bentar. Ada 20 soal. Jadi untuk yang lesson tuh ada 20 soal. Jadi harus di menit, 30 menit itu untuk 20 soal. Biar apa? Biar kalian terbiasa. Nanti waktu ujian 30 menit pas, gak boleh kurang, gak boleh nambah gitu. Jadi harus latihan sama waktunya juga.
Nah, untuk yang Huron, aku nyaranin ke kalian buat nonton YouTube-nya Easy German. Nanti aku kasih linknya di description, kalian bisa buka nanti. Nah, di situ itu orang-orangnya itu ngomong bahasa Jerman itu langsam gitu, pelan-pelan, nggak schnell, nggak cepet gitu. Karena emang dasarnya orang Jerman nih, kalau kalian denger vlog-vlognya orang Jerman, mereka tuh ngomongnya cepet dan emang budek banget kita tuh. Nah, yang di buku Network pun kan ada DVD-nya ya. Mereka tuh ngomongnya cepet banget. Jadi buat pemula-pemula nih, atau kalian yang emang cure-nya bonge nih, kalian bisa ikutin saran aku ini, yaitu nonton YouTube-nya Easy German, karena mereka ngomongnya pelan-pelan dan ada subtitlenya juga, jadi kalian bisa lihat. Nah, tips buat yang schreiben, kalian harus sering-sering nulis diary. Jadi aku waktu di les itu dibiasain sama Hera aku, sama Frau aku itu disuruh nulis diary hari ini tuh kayak gimana gitu, pakai bahasa Jerman. Diary di bahasa Jerman tuh bahasa Jermannya tuh Tagesablauf. Jadi kalian nulis tuh, hari ini aku ke sekolah, berarti ich habe zur Schule gegangen, kayak gitu-gitu kan. Ditulis tuh, terus abis gitu ada gramatik yang salah, guru aku ngoreksi gitu, nih salah gitu, berarti kita tahu kesalahan kita itu di mana, kelemahan kita itu di mana gitu. Terus juga Schreiben tuh juga melatih kosakata kita gitu. Jadi sebanyak apa sih kita ngerti sama kata-kata di Jerman kalau aku. Nah, ini buat tips yang terakhir, yaitu sprechen. Ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau sprechen itu kalian harus membiasakan. Membiasakannya itu kayak gimana? Jadi kalau kalian bahasa Jermannya itu di kursus, jadi les bahasa Jerman, kalian kan punya partner, ada partnerin di kursus kalian kan. Berarti tuh biasakan sama partner-partner kalian itu auf Deutsch, jadi ngomong pakai bahasa Jerman gitu. Biar apa? Biar nanti kalian waktu ujian bahasa Jerman buat yang sprechen itu lancar gitu, nggak gagu, nggak kayak gitu. Karena emang si provernya itu kalau ngejuriin kita tuh ya, kalau lihat kita gitu, berarti mereka bilang, aduh nih anak bisa nggak sih bahasa Jerman. Oh ya, prover atau proverin itu penguji gitu. Jadi bisa nggak sih anak ini ngomong bahasa Jerman atau nggak bisa sih, apa gimana sih gitu kan. Mereka pasti ngasih nilainya tuh jelek gitu. Jadi tips buat aku dari sekarang, dari awal-awal kalau kalian masih A1, kalian lancar-lancarin ngomong sama teman-teman kalian di les pakai bahasa Jerman. Atau kalau kalian yang belajar sendirian, kalian harus cari partner nih, cari banget partner. Emang menurut aku sih wajib banget kalian cari partner biar kalian bisa ngomong bahasa Jerman itu. Atau di chat juga gak apa-apa. Kan biasanya kalau di chat, kalau kalian itu sambil ngomong di dalam hati nggak sih, kayak gitu. Jadi oke, segitu dulu tips dari aku gimana biar cara lolos ujian bahasa Jerman sekali aja. Karena emang itu sepengalaman aku sendiri. Dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata yang aku ucap. Aku minta maaf banget karena aku juga manusia yang gak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih, thank you for watching, and see you on next video.